Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasrim Martua Tanjung dari kelas TPTP 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan saya dan juga dari generatif ke vegetatif, yaitu pengamatan perbanyakan tanaman kakao. Ada dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Yang pertama, pengamatan perbanyakan secara generatif. Perbanyakan secara generatif adalah merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman yang berasal dari biji atau atau bagian tanaman yang sudah dibuahi. Selanjutnya, data pengamatan dari kelompok kami di minggu ketiga setelah tanam itu yaitu jumlah daun itu berjumlah 4 helai, jumlah tunas berjumlah 2, kondisi sehat, panjang daun 9 cm, lebar daun 4,5 cm, tinggi tanaman 14 cm, diameter batang 0,4, diameter akar 10 cm, dan diameter serabut 5 cm. Dan ini dia dokumentasi yang sudah kami ambil dari kelompok kami, mulai dari awal penanaman sampai dengan akhir penanaman yang sudah didokumentasikan. Ini referensi jurnal saya, yaitu tentang peningkatan penyungkupan terhadap pertumbuhan bibit kakao perbanyakan secara generatif. Selanjutnya itu ada perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif ialah diimplementasikan tanpa melalui proses perkawinan atau tidak melalui biji dari induknya. Perbanyakan secara vegetatif ialah perbanyakan pada tumbuhan adalah reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian-bagian seperti batang, cabang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru. Perbanyakan tanaman secara vegetatif menghasilkan populasi tanaman yang homogen dalam sifat-sifat genetiknya mirip seperti tanaman induknya. Pada proses yang kami lakukan di lapangan ada dua, yaitu stek dan juga sambung pucuk. Stek ialah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman seperti akar, daun, dan juga batang. Yang kedua itu sambung pucuk, ialah menggabungkan antara pucuk tanaman atau entres jenis unggul dengan batang bawah tanaman sejenis hasil perbanyakan dari biji. Ini dokumentasi stek kami, yaitu 3 minggu setelah tanam, yang didokumentasikan ada 6 yang mati dan juga ada beberapa yang hidup. Dan setelah itu kami pisahkan setelah dibuka sungkupnya. Ini referensi jurnal saya. Dan selanjutnya itu pengamatan perbanyakan sambung samping ataupun sambung samping dengan kakao. Sambung samping dilakukan dengan hasil pengamatan setelah minggu keempat adalah yang pertama, pada proses praktek jumlah tanaman yang hidup ada 34. Pada proses praktek jumlah tanaman yang mati ada 6, dan biasanya faktor-faktor yang sudah kami teliti itu di lapangan penyebabnya gagalnya sambung samping. Yang pertama iklimnya ataupun cuaca terhadap sambung samping pada kakao. Yang kedua terkena jamur. Yang ketiga sungkupnya itu kurang ketat. Jadi hama dan penyakit lebih leluasa masuk jika sungkupnya tidak ketat. Ini dia dokumentasi yang sudah kami ambil. Ini ada yang hidup. Terus referensi jurnal saya yaitu tentang sifat fisik buah kakao terhadap pengaplikasian teknik sambung samping. Jadi hasil penelitian dari jurnal saya ini berdasarkan pengukuran terhadap berat buah yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa berat buah mengalami peningkatan dengan pengaplikasian teknik sambung samping, di mana kakao lokal tanpa perlakuan berat buah yang dihasilkan sangat rendah, yaitu hanya sepanjang 17 cm. Sedangkan untuk nilai panjang buah yang paling tinggi dengan menggunakan entres MCC berdasarkan uji ANOVA yang dilakukan menunjukkan bahwa yang menandakan bahwa pengaplikasian teknik sambung samping dengan entres yang berbeda tergantung pengaruh nyata. Ini dia referensi jurnalnya. Jadi mungkin cukup sekian hasil presentasi saya tentang pengamatan kami mulai dari perbanyakan generatif dan juga perbanyakan secara generatif yang dibagi menjadi dua tadi, yaitu stek dan juga sambung samping. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.